Walaupun pada akhirnya nanti Tuhan akan memulihkan segala-galanya, namun kita sebagai orang Kristen tetap bertanggung jawab untuk bertindak sekarang. Walaupun kejahatan dan ketidakadilan masih wujud karena konflik kosmik, kita harus berusaha meringankan penderitaan yang kita temui. Kasih dan keadilan tidak dapat dipisahkan. Jika kita mengasihi Tuhan, kita harus juga mengasihi keadilan. Mengasihi sesama manusia bermakna peduli terhadap kesejahteraan mereka. Kita tidak boleh berdiam diri terhadap penindasan dan ketidakadilan, tetapi kita harus bertindak untuk mencerminkan kasih dan kebenaran Tuhan di dalam dunia yang penuh kehancuran ini. Halo, selamat kita bertemu kembali di channel Wahyu Pengharapan melalui segmen ringkasan pelajaran Alkitab. Dan sekali lagi melalui video kali ini saya akan memberikan ringkasan bagi pelajaran yang ke-12 dengan topik cinta dan keadilan, dua perintah terbesar. Jadi pastikan Anda menonton hingga ke ujung video ini untuk serba sedikit mendapat maklumat tentang apa sebenarnya dua perintah atau hukum yang terbesar itu yang terkandung di bawah topik kajian kita untuk minggu ini. Sebelum itu, saya mengundang Anda untuk tekan like dan share video ini serta subscribe pada channel ini dan tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video kami yang akan datang. Saudara, tanpa berlengah lagi, mari kita dahului dengan membaca ayat hafalan yang dipetik dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 20, dan seperti biasa saya akan baca dari Alkitab versi Bonio yang berbunyi, jika sesiapa berkata, aku mengasihi Tuhan tetapi dia benci akan saudaranya, dia seorang pendusta. Jika dia tidak mengasihi saudaranya yang dapat dilihatnya, betapa dia mengasihi Tuhan yang tidak dapat dilihatnya. 10 perintah Allah mengandungi larangan yang berkaitan erat dengan kasih. Ringkasannya adalah kasih kepada Tuhan dan kasih terhadap sesama manusia. Hukum bukan sekadar satu urusan pribadi, tetapi ia berupa panduan tentang bagaimana kita harus berkelakuan terhadap Tuhan dan terhadap orang lain. Oleh itu, hukum mengajar kita untuk mengasihi. Sedang menonton, mari kita mulakan ringkasan ini dengan topik pada hari Ahad, yaitu dua perintah terbesar. Di dalam Matius 22 ayat 37 hingga 40 katanya, Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan sepenuh jiwamu, dengan sepenuh pikiranmu. Inilah perintah yang terutama, yang terpenting. Perintah kedua sama pentingnya, kasihilah sesama manusia sebagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri. Seluruh Taurat Musa dan ajaran nabi-nabi berasaskan dua perintah ini. Saudara, kasih dan hukum berkait rapat karena hukum Tuhan berasaskan kasih. Mengasihi Tuhan bermakna menjadikan dia satu-satunya kasih di dalam hidup, tanpa perantara, menghormati namanya dan menggunakan hari sabatnya untuk berhubungan dengan dia. Mengasihi sesama bermakna menghormati ibu bapa, menjaga kehidupan dan perasaan orang lain, setia kepada pasangan, tidak mengambil hak orang lain, bertutur tanpa menyakiti, dan tidak mengingini milik orang lain. Keadilan sejati bukan sekadar mematuhi hukum, tetapi ditunjukkan melalui kasih dalam tindakan seperti yang Yesus ajarkan kepada seorang pemuda yang kaya, yaitu mengasihi orang miskin dan mengikuti Tuhan. Pada hari Isnin, kita mengkaji topik dua dosa terbesar. Kita memilih ayat bahagian pertama dari 1 Raja-Raja 21 ayat 26 dan bahagian kedua dari Yesaya 1 ayat 17 yang berbunyi, dia, yaitu Ahab, bertindak sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala. Belahlah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah hak-hak balo. Saudara, dua dosa utama yang disebutkan di dalam Alkitab ialah penyembahan berhala dan ketidakadilan sosial yang bertentangan dengan dua perintah utama, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Seseorang yang menyembah berhala menafikan kasih kepada Tuhan karena dia tidak menghormati hukumnya dan memberi penghormatan kepada benda yang mati, bukan kepada Maha Pencipta. Begitu juga ketidakadilan sosial menunjukkan kurangnya kasih kepada sesama manusia.
Paulus menegaskan bahwa kasih sejati tidak menyakiti orang lain, katanya, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Oleh itu, kasih sejati harus ditunjukkan melalui ketaatan kepada Tuhan dan keadilan terhadap sesama manusia. Seterusnya, topik kita pada hari Selasa ialah kasih dan keadilan Tuhan. Di dalam Mazmur 33 ayat 5 berkata, Tuhan mencintai perbenaran dan keadilan. Bumi ini dipenuhi kasih setianya. Saudara, Tuhan mengasihi keadilan dan murka terhadap ketidakadilan. Mazmur 82, di sana Asaf menunjukkan bagaimana para hakim yang diberi kuasa ilahi menyalahgunakan kedudukan mereka dengan membelah ketidakadilan dan memihak kepada orang jahat. Oleh itu, Tuhan memerintahkan mereka untuk membela yang lemah dan yang berkekurangan, dan jika gagal, mereka akan binasa. Seruan ini bukan hanya untuk hakim, tetapi bagi semua orang. Tuhan menuntut kita bersikap adil dalam kehidupan seharian sebagai bukti kasih kita kepadanya dan terhadap sesama manusia. Seterusnya, pada hari Rabu kita mengkaji topik dipanggil untuk menetapkan keadilan. Dari Matius 23 ayat 23 kita baca, Malanglah kamu ahli Taurat dan orang Farisi, kamu munafik, kamu memberi sepersepuluh daripada pelbagai jenis rempah seperti selasi, adas manis, dan jintan kepadanya, tetapi kamu tidak mematuhi ajaran Taurat yang benar-benar penting seperti keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kamu harus mengerjakan semua ini tanpa melalaikan ajaran yang lain. Memberi persepuluhan atas perkara yang terkecil sekalipun adalah mematuhi hukum, dan oleh itu melakukan apa yang benar. Melakukan keadilan bukan sekadar bersikap adil, tetapi menerapkan hukum dengan betul terhadap orang lain. Oleh itu, dalam hukum itu sendiri, yaitu dalam Pentateuch, terdapat pengecualian, yaitu untuk melindungi mereka yang lemah. Hampir semua nabi menegur mereka yang bertindak tidak adil terhadap orang lain, atau yang gagal menegakkan keadilan dengan kasih. Contohnya, bagi Yesaya, mencari keadilan bermaksud membantu mereka yang tidak berdaya. Nabi Nehemia juga sangat marah apabila orang kaya dengan berselindung di sebalik hukum menuntut pembayaran balik pinjaman tanpa mengambil kira kemiskinan oleh saudara-saudara mereka yang meminjam. Hari Kamis, topik terakhir yang kita kaji ialah siapakah sesamaku manusia. Lukas 10 ayat 36 dan 37 berkata, Yesus berkata, antara tiga orang itu, siapakah pada pandangan kamu menjadi sesama manusia kepada orang yang dirompak oleh penyamun? Ahli Taurat itu menjawab, orang yang menunjukkan belas kasihan kepadanya. Yesus berkata, pergi dan berbuatlah sedemikian. Orang ramai menganggap perintah di dalam Imamat 19 ayat 18 untuk mengasihi sesama hanya terpakai kepada bangsa Israel. Oleh itu, seorang ahli Taurat coba membenarkan dirinya dengan bertanya, siapakah sesama saya manusia? Atau siapakah jiran saya? Yesus tidak menyebut apa bangsa lelaki yang cedera semasa dalam perjalanan ke Yeriko, namun Iman dan orang Lewi mengabaikannya, tetapi seorang Samaria yang dianggap bukan sesama manusia, yang bukan jiran, tergerak oleh belas kasihan dan menunaikan hukum kasih. Pihak musuh mencari kuasa dan kepentingan sendiri, tetapi Yesus merendahkan diri dan menyerahkan nyawanya untuk kita. Siapakah yang akan kita teladani? Saudara, marilah kita menjadi pengikut dan peniru gaya Yesus. Ringkasan dari petikan pena inspirasi adalah seperti berikut. Kasih kepada Tuhan tidak boleh disertai kebencian atau iri hati. Kasih ilahi membentuk watak, mengawal dorongan hati, menundukkan nafsu, serta mengangkat perasaan. Ia tidak terbatas kepada kepentingan diri, tetapi luas seperti dunia dan selaras dengan kasih para malaikat. Kasih ini mempermaniskan kehidupan dan menyebarkan pengaruh yang menyucikan. Jika kita mengasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi sesama. Kasih ini adalah roh Tuhan yang memberi kemuliaan sejati dan menyerupakan hidup kita dengan kehidupan Kristus. Saudara, sebagai kesimpulan, berikut adalah 3 poin utama dari perbahasan di atas, dan itu adalah seperti berikut. Pertama,
Kasih dan hukum Tuhan tidak dapat dipisahkan. Hukum Tuhan bukan sekadar satu peraturan, tetapi ia adalah asas kasih. Mengasihi Tuhan bermakna mentaati perintahnya dengan sepenuh hati, dan mengasihi sesama bermakna berlaku adil serta tidak menyakiti orang lain. Kedua, keadilan sejati adalah kasih dalam tindakan. Tuhan menuntut keadilan yang bukan hanya berlandaskan hukum secara literal, tetapi juga dipraktikkan dengan belas kasihan, terutama kepada mereka yang lemah dan tertindas. Keadilan yang sejati melibatkan sikap peduli dan menolong orang lain dengan penuh kasih. Dan ketiga, kasih ilahi mengubah hati dan hidup. Kasih Tuhan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi harus meluas kepada semua orang, tanpa mengira bangsa atau latar belakang. Kasih ini mengubah karakter, mengendalikan emosi, dan membawa kehidupan yang lebih mulia serta serupa dengan Kristus. Saudara, sekian ringkasan pelajaran Alkitab untuk kajian kita minggu ini. Saya harap Anda telah mendapati maklumat yang dikongsikan sangat berinformatif dan membantu. Dan sekali lagi saya mengundang Anda untuk tekan like dan share video ini, serta subscribe pada channel ini dan tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video yang akan dimuatkan nanti. Dan jika Anda ada pertanyaan atau ada pandangan yang ingin dikongsikan, sila luangkan masa untuk meninggalkan komen di bagian komen di bawah ini atau hantar ke nomor yang tertera. Terima kasih karena menonton, dan jumpa lagi di video akan datang. Tuhan memberkati Anda.